Oke, cerita ini dimulai dari sekolah gue waktu SMP. Yaitu SMP 2 Purwakarta. Dari awal SMP, gue gak tinggal sama bokap nyokap, tapi gue tinggal sama kakek gue. Nyokap tinggal di Bandung, bokap gue kerja keluar-keluar pulau gitu. Gue gak pindah ke Bandung karena waktu itu sekolah nanggung bentar lagi lulus. Di SMP inilah gue ketemu sama si Doi, panggil aja si N. Waktu kelas 7 gue sekelas sama dia. Dia itu orangnya cenderung suka nyari perhatian, galak, berisik, jahil. Maka dari itu gue gak suka sama dia waktu itu. Waktu itu walaupun gue kurang suka sama dia, tapi gue itu kebilang deket lah sama dia. Gue ekskul bareng, sering ketawa bareng sama dia, ngobrol bareng, SMS-an, ya kayak gitulah. Bahkan gue pernah nemblangin dia sama temen gue. Dekat di sini maksudnya ya gue deket gitu, bukan dekat kesuka. Sampai akhirnya kita naik kelas. Tapi di kelas 8 ini gue gak bareng sama si N. Ya beda kelas lah. Karena beda kelas, di kelas 8 ini gue udah gak pernah ngobrol lagi sama si N. Tapi si N ini masih suka ngechat gue gitulah. Bilang gue sombong, gue lupa sama temen. Ya kayak gitulah. Di kelas 8 ini gak terlalu banyak cerita gue sama dia. Ya pasti gara-gara kita beda kelas, jadi nggak terlalu banyak cerita. Ya tapi gue masih dapat sih di sini walaupun kita beda kelas. Yeay, dan akhirnya kita semua naik kelas di kelas 9. Di kelas 9 ini gue dibarengin lagi sama teman-teman gue waktu kelas 7, termasuk ya si N. Soalnya waktu kelas 8 itu kita kita semua dimasukin ke kelas-kelas yang berbeda. Ya walaupun di satu kelas itu ada temen lah satu dua, tapi di kelas 9 ini kita digabungin lagi dalam satu kelas. Di kelas 9 ini gue lebih deket sama si N, lebih sering ngobrol, bercanda. Bahkan gue satu geng lah, kebilang ya disebut geng, satu geng sama si N. Berhubung kelas 9 dan bentar lagi mau UN, jadi makin banyak materi yang harus gue pelajarin. Makin banyak bimbel, try out buat UN. Di situ gue ngerasa down banget dan pengen ditemenin sama ortu gitulah. Tapi nggak bisa karena ortu gue nggak bisa nemenin gue di sini. Soalnya ada gue yang di Bandung juga mau UN dan nyokap harus nemenin belajar adik gue di Bandung. Kadang kalau lagi sedih itu gue nggak tahu harus ngapain. Gue sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya, kadang nggak sengaja gitu ya, gue mergok si N lagi liatin gue dan dia langsung ngolingin mukanya gitu. Kadang malah gue yang kepergok sama dia. Kalau misalnya gue sedih, gue itu lebih sering ngeganggu si N sih, ngajak bercanda, jahil, dan di situ gue suka lupa kalau gue lagi sedih. Dan sampai akhirnya udah mau lulus SMP, gue udah seneng banget, bentar lagi gue mau lulus, mau masuk SMA. Yang asalnya gue mau masuk ke sekolah yang sama pilihan si N, ya di SMA 2 Negeri Purwakarta. Gue harus pindah ke Bandung. Waktu si N tahu gue mau pindah ke Bandung, gue nggak sengaja ngeliat, bukannya gitu ya, jadi kita itu lagi ngumpul-ngumpul dan semua tuh dikelompokin mau pilih ke sekolah yang mana. Dan gue itu cuma sendiri karena di kelas gue cuma satu-satunya orang yang
pergi keluar kota, sekolah di luar kota, dan nggak sengaja gue ngeliat muka si N kayak yang sedih gitu. Ya gue nggak tahu sih dia sedih atau enggak, ya pokoknya yang gue lihat itu dia kayak sedih pas tahu gue mau pindah. Dan akhirnya sampai di acara kelulusan sekolah. Di sini gue nggak ngobrol sama sekali sih sama si N, bahkan nggak ada foto bareng dia waktu itu. Pokoknya di sini gue nggak terlalu banyak cerita. Singkat cerita, gue udah pindah dan sekolah di Bandung di SMK 4. Yeah. Di sini gue sering chat sih sama si N, bahkan dekat banget. Ya lebih sering ngobrol kayak gitulah sama si N, nanya-nanya kayak gitu, terus sering chat-chatan kayak gitu. Ya di sini tuh titik gue deket sama si N. Bahkan kita pernah sampai panggil-panggilan yang segala, padahal itu belum jadian. Jadi kita tuh ya udah pernah panggil-panggilan gitu saat belum jadian. Ada satu waktu gue berantem sama dia, dan gue sampai nyuruh si N biar ngejauhin gue, biar nyuruh lupain gitu. Tapi gak lama dari itu gue malah jadian sama dia. Ya emang sih awalnya gue ragu sama dia, malahan gue pikir gue mau gantung dia aja lah gitu, nggak mau sampai nembak. Gara-gara kita LDR, kita cuma bisa ketemu tiap bulan sekali karena ya LDR. Dan ada kejadian waktu itu kita ketemu, terus dia jujur ke gue tentang sesuatu, dan di situ gue tuh sakit hati banget lah. Ya mungkin kalau cewek bisa lah gitu sampai nangis, tapi di situ gue nggak nangis. Di situ gue cuman minta pengen langsung pulang gitu. Jadi gue bilang langsung, aku pulang ya. Ya dan di situ gue langsung pulang. Jujur sih, di situ gue langsung pulang. Sebenarnya di Bandung ini kadang gue masih suka mikir buat selingkuh gitu ya, tapi gue nggak bisa ngelakuinnya karena gue nggak bisa, karena gue sayang sama dia. Ya walaupun gue masih suka ngarak lirik cewek, tapi ya itu cuman pikiran gue aja gitu. Gue nggak bisa ngelakuin itu. Gue nggak mau bikin cewek sakit hati. Ya gue nggak bisa. Ya kayak gitulah. Tapi dia masih sering ragu sih ke gue juga. Sebenarnya walaupun udah banyak kenangan gue sama dia, ya misalnya kayak main atau gimana gitu, tapi tetap aja gue nggak bisa 100% percaya dan sayang sama dia. Karena di mata gue tuh dia pacaran cuma buat mainin cowok aja dan gak bakal bisa serius sama gue. Itu yang gue pikir selama ini. Mau seserius apapun dia sama gue, ya dia tetap dia gitu. Kadang gue mikir, salah gak sih gue milih dia? Gue mau ngucapin satu lagi. Aku udah mau ngucapin happy birthday ya buat kamu. Happy birthday buat yang ke-16 tahun. Cie, 16 tahun. Maaf ya cuma bisa ngasih ini aja. Terus videonya jelek lagi. Udah mah suaranya hancur. Ya pokoknya mah happy birthday. Maaf cuma bisa ngasih ini aja. Ya doanya mah jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya nantilah lengkapnya dikasih tahu. Intinya itu aja. Oh ya, happy birthday juga buat Bu Lastri ya.
jangan sering berantem mulu sama Bu Lastri.